Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niluh Nyoman Serina Devi. Saya adalah dosen di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang disampaikan dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Di Universitas Mahasaraswati Denpasar, saya telah mengabdi sebagai seorang dosen sejak tahun 2019 dan telah diberikan kesempatan untuk mengajar beberapa mata kuliah seperti pengantar akuntansi 2, kemudian analisis laporan keuangan, teori akuntansi, aplikasi komputer akuntansi dana desa, dan corporate governance. Baiklah, saya akan mendeskripsikan mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi dengan status mata kuliah wajib yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS yang ditempuh pada semester ganjil, pada tepatnya semester 1. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan penyampaian materi dengan secara efektif melalui kuliah tatap muka sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pengantar akuntansi. Kemudian interaction atau interaksi. Ini adalah bagaimana saya dapat berinteraksi dengan mahasiswa atau peserta didik selama perkuliahan berlangsung melalui diskusi kelas yang melibatkan mahasiswa sebagai peserta didik. Kemudian yang ketiga, asesmen ini adalah penilaian yang dilakukan melalui tes dan juga pemberian tugas-tugas untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa secara komprehensif. Pendekatan ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan dievaluasi secara menyeluruh. Deskripsi untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini merupakan pemahaman dasar tentang peranan akuntansi di dalam dunia bisnis, di mana ketika menjalankan atau mengelola perusahaan untuk berjalan dengan baik, manajemen memerlukan akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Pengantar akuntansi akan memberikan dasar yang kuat dalam memahami bagaimana informasi keuangan disusun dan dilaporkan. Jadi mata kuliah ini, pengantar akuntansi, akan membantu mahasiswa baik untuk mampu menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan yang merupakan keterampilan penting di dunia. Mata kuliah ini adalah merupakan dasar untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana di sini ada 4 CPL. Yang pertama, menunjukkan sikap religius, nilai etika akademik dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menguasai konsep teoritis terkait laporan keuangan, perhitungan dan pengendalian kinerja, manajemen keuangan, investasi, pengambilan keputusan, teknologi informasi, perpajakan, ilmu ekonomi, dan tata kelola perusahaan, serta proses dan pelaporan audit. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, mandiri, terukur, dan inovatif dalam pengembangan iptek sesuai dengan bidangnya dan mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan juga keahlian profesional. Dan yang keempat adalah mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan, laporan investasi dan pendanaan, serta laporan akuntansi manajemen. Selanjutnya, CPL diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di sini terdapat 4 CPMK. Yang pertama adalah menunjukkan sikap religius, nilai etika akademik, dan kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Kedua, menguasai konsep teoritis laporan keuangan perusahaan jasa. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, mandiri, dan terukur dalam menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Dan yang keempat adalah mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Selanjutnya, sub-CPMK atau materi pembelajaran ini akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan di kelas. Ini di luar dari pertemuan ujian tengah semester dan juga pertemuan untuk ujian akhir semester. Sub-CPMK yang pertama itu adalah mampu memahami dan menjelaskan tentang akuntansi dan lingkungannya. Kedua, mampu memahami dan menjelaskan prinsip akuntansi dan transaksi bisnis. Ketiga, mampu memahami definisi dan jenis perusahaan serta kegiatan perusahaan. Keempat, mampu memahami dan menjelaskan persamaan akuntansi. Kelima, mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis akun. Keenam, mampu memahami pencatatan transaksi keuangan. Ketujuh, mampu memahami siklus akuntansi tahap pencatatan. Kemudian kedelapan, mampu memahami siklus akuntansi tahap posting dan penyusunan. Ke-9, mampu memahami penyelesaian siklus akuntansi, matching principle, dan penyesuaian. Ke-10, mampu memahami penyelesaian siklus akuntansi, prosedur akhir periode. Ke-11, mampu memahami dan membuat neraca laju. Ke-12, mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. 13, mampu menyusun jurnal penutup. Dan terakhir, ke-14 adalah mampu menyusun jurnal kembali.
Untuk mendukung aspek dari dalam mata kuliah ini, terdapat beberapa referensi pustaka yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa. Yang pertama, untuk referensi utama adalah buku dari Al-Haryono Yusuf, yaitu Dasar-Dasar Akuntansi. Kemudian untuk beberapa referensi pendukung, di sini terdapat buku dari Weigen et al. Ini Financial Accounting FRS Edition. Kemudian buku dari Suwarjono, Akuntansi Pengantar 1, buku Kepra Mareni BKK, pengantar akuntansi 1, dan juga terdapat modul pengantar akuntansi yang telah disusun oleh tim dosen. Selama proses perkuliahan, saya menjalin interaksi dengan mahasiswa atau peserta didik dengan mengadopsi metode student center learning yang berpusat pada keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan, di mana beberapa teknik yang saya gunakan, yang pertama adalah kuliah interaktif, memaparkan materi perkuliahan secara mendalam, kemudian membentuk grup diskusi untuk membahas topik tertentu, serta memberikan contoh-contoh kasus untuk mendorong kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa. Saya juga selalu memberikan waktu bagi mahasiswa untuk bertanya dalam sesi diskusi, dan saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami yang diajukan oleh mereka agar dapat memahami materi dengan lebih baik. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah tatap muka, baik secara online maupun offline. Di mana untuk pembelajaran online atau daring, saya menggunakan platform seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Selain itu, materi perkuliahan juga selalu saya bagikan sebelum kuliah dimulai. Selanjutnya untuk sistem penilaian atau assessment, di sini saya selalu menjelaskan di awal perkuliahan untuk dipahami oleh mahasiswa, dan juga saya akan cantumkan di RPS, yaitu rencana pembelajaran semester. Tujuan assessment ini adalah untuk mengukur pemahaman dari mahasiswa. Bobot penilaian dalam assessment ada sebagai berikut, di mana aspek yang pertama adalah kehadiran, itu bobotnya 10%, keaktifan 15%, juga satu kuis 25%, serta aspek UTS dan juga UAS masing-masing 25%, sehingga totalnya menjadi 100%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran sub TPMK 2 yang disampaikan dalam pertemuan kedua perkuliahan, di mana topiknya adalah prinsip akuntansi dan transaksi bisnis. Selamat menyaksikan, dan semoga informasi yang disajikan bermanfaat. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Oke, jadi hari ini kita jumpa lagi ya dalam pertemuan yang kedua ya untuk mata kuliah pengantar akuntansi ya. Dan hari ini topik kita adalah mengenai prinsip akuntansi dan transaksi bisnis. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, jadi cakupan topik kita hari ini ya, isinya ada pertama itu adalah prinsip dan praktik akuntansi, kemudian ada konsep kesatuan usaha, ada transaksi bisnis, dan terakhir bagaimana membedakan aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik. Oke, yang pertama untuk prinsip dan praktik akuntansi. Nah, prinsip akuntansi ya atau prinsip dasar akuntansi ini adalah pedoman ya atau tata cara yang dijadikan dasar atau acuan ya dalam melaksanakan proses akuntansi, termasuk penyusunan informasi dalam laporan keuangan. Nah, akuntansi ya kita sudah banyak bahas ya kemarin untuk definisinya ya di pertemuan yang lalu. Nah, mungkin di sini ada yang masih ingat ya kalau akuntansi itu definisinya apa ya? Izin menjawab, Ibu. Jadi, menurut saya, akuntansi itu adalah proses dari pencatatan, kemudian penggolongan, peringkasan, kemudian juga pelaporan dan analisis data keuangan suatu perusahaan menjadi sebuah laporan keuangan. Oke, terima kasih Linda. Jadi betul ya, itu adalah proses ya dari pencatatan, penggolongan ya, pembicaraan ya, analisis juga hingga informasi-informasi ini semua menjadi laporan keuangan ya yang bisa digunakan nanti oleh para pengguna laporan keuangan. Nah, jadi proses akuntansi itu tadi ya, tujuan akhirnya kan adalah menghasilkan laporan keuangan yang pastinya bagaimana supaya laporan itu valid ya, laporan itu akurat ya, bisa diandalkan ya oleh para pengguna laporan keuangannya ya udah kita bahas. Nah, jadi akuntan ketika menjalankan ya atau membuat ya semua step-step tadi ya dalam proses akuntansi itu harus menjalankannya berdasarkan prinsip dasar akuntansi yang kita bahas sekarang ya. Jadi harus sesuai dengan prosedur ya, memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara umum ya, diterima secara umum. Nah, jadi prinsip akuntansi itu ya di sini kita akan bahas ada 10 ya prinsip akuntansi. Ya memang cukup banyak ya, tapi inilah yang memang harus kita ketahui ya dan kita harus pahami ya, apalagi nanti akan menjadi akuntan ya. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari prinsip entitas ekonomi ya, periode akuntansi hingga prinsip materialitas. Nah, kita akan bahas ya satu persatu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan setelah materi selesai saya sampaikan ya. Nah, yang pertama prinsip entitas ekonomi.
Nah, jadi di prinsip entitas ekonomi ini ya, ini menyatakan bahwa entitas bisnis itu harus dianggap terpisah, ya, terpisah dari pemiliknya ya secara pribadi dan juga terpisah dari entitas lainnya, ya. Jadi hanya transaksi bisnis yang berhubungan dengan perusahaan ya entitas tersebut yang akan dicatat di laporan keuangan. Ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena kita nggak mungkin ya untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang informasi finansial dari bisnis kita ya atau entitas yang dimaksud kalau misalnya ada aset-aset pribadi ya utang-utang pribadi yang ikut dicatat di laporan ya ikut tercatat ya sehingga inilah yang kita tidak inginkan ya. Nah, jadi misalnya ketika seorang pemilik usaha ya itu membeli barang ya misalnya untuk keperluan pribadinya maka transaksi ini ya jangan dicatat di dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi benar-benar hanya transaksi yang berhubungan dengan perusahaan itu saja. Nah, misalnya kalau bagaimana misalnya kalau pemilik misalnya membeli kendaraan ya, beli mobil. Ya. Kemudian mobil itu dia pakai untuk antar jemput anaknya, ya antar jemput mungkin istrinya ya. Nah, kira-kira kalau itu cocok nggak? Dicatat nggak dalam laporan keuangan perusahaan? Ya, Tidak. tidak Bu. Nah, nggak cocok ya, karena dia sifatnya untuk keperluan pribadi. Nah, lain halnya kalau misalnya pemilik, misalkan dia itu membeli tanah ya, atau misalnya tanah beserta bangunan, lalu itu dipakai untuk sebagai gudang ya, penyimpanan persediaan misalnya. Nah, kalau itu kita catat atau enggak? Iya, Catat, dicatat kan? Ibu. Nah, ya, Dicatat. oke betul sekali ya. Jadi, nah, seperti itulah prinsip entitas ekonomi. Oke, yang pertama, mudah ya, bisa dipahami oleh semuanya. Nah, selanjutnya ada prinsip periode akuntansi. Nah, kalau prinsip periode ini ya sesuai namanya jelas ya saya rasa ini mengharuskan bisnis untuk melaporkan informasi keuangannya pada periode atau interval waktu tertentu yang misalkan bulanan kah, kuartalan atau tahunan untuk memudahkan ya penilaian kinerja bisnisnya selama periode yang dimaksud tersebut. Jadi misalnya kalau dia bikin laporan keuangan tahunan ya dari 1 Januari sampai 31 Desember berarti itu laporan keuangan tahunan ya. Nah, itu untuk menilai kinerjanya selama 1 tahun tersebut itu yang periode ya. Kemudian kalau prinsip yang ketiga ya ini ada prinsip biaya historis. Nah ini berarti aktiva ya itu harus dicatat pada atau berdasarkan biaya perolehannya. Jadi bukan pada nilai pasarnya. Nah, jadi ini memberikan nanti keandalan ya dan stabilitas dalam pelaporan keuangan. Nah, contohnya misalnya ya perusahaan dia mau beli kendaraan operasional misalnya harganya itu sebetulnya 120 juta ya harga pasti. Nah tapi dia ya perusahaan ini ketika membeli ya yaitu melakukan negosiasi ya negosiasi harga kemudian mendapatkan harga lebih terjangkau misalnya di sini 90 juta. Nah, lalu bill lah dia beli ya 90 juta itu kendaraannya. Nah maka yang nilai ya bukan 120 juta tadi tapi yang bill 90 juta karena 90 juta itulah yang dia bayarkan. Jadi 90 juta itu yang bisa ya biaya historis. Seperti itu. Nah itu untuk biaya historis ya. Lalu untuk prinsip satuan moneter ya. Nah ini berarti pencatatan transaksi keuangan itu hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Ya, jadi semua transaksi itu dicatatnya dengan mata uang ya, yang diasumsikan mata uang itu ya stabil dan dapat diandalkan. Ya, misalnya dalam rupiah ya, dalam dolar dan uang lain. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk prinsip going concern ya atau kesinambungan usaha. Nah, prinsip ini mengasumsikan bahwa sebuah usaha itu akan berjalan secara konsisten ya, berkesinambungan tanpa ada pemberhentian usaha. Jadi diasumsikan perusahaan itu akan terus berjalan, tidak ada anggapan bahwa tahun depan ini pasti bangkrut, enggak ya. Menurut akuntansi perusahaan itu pasti akan going concern terus. Nah, contohnya misalnya ketika melakukan penyusutan aset tetap ya berdasarkan umur ekonomisnya, ya, bukan berdasarkan nilai pasarnya atau misalnya menganggap bahwa perusahaan ini sudah mau bangkrut, nggak usah deh saya susutkan. Nah itu nggak boleh ya. Jadi tetap harus disusutkan ya dengan prinsip going concern. Nah misalnya seperti itu. Nah, lalu ada prinsip pengungkapan penuh. Ya. Nah kalau prinsip ini mengharuskan semua informasi penting ya yang berhubungan dengan keuangan perusahaan itu harus diungkapkan, ya harus disampaikan secara jelas dalam laporan keuangan. Nah, contohnya ya misalnya ada gugatan hukum ya yang terjadi gitu ya ditujukan pada perusahaan lalu berdampak nih signifikan terhadap perusahaan itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Atau misalnya perusahaan misalnya baru saja mengalami bencana gitu misalnya ya sehingga menyebabkan apa asetnya berkurang secara drastis ya menurun secara drastis. Nah itu juga harus disampaikannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan seperti itu. Itu untuk pengungkapan. Ya. Kemudian selanjutnya prinsip pengakuan pendapatan. Dalam prinsip pengakuan pendapatan, ya,
pendapatan itu harus diakui ketika barang atau jasa itu telah diserahkan pada pelanggan ya, bukan saat uang diterima, tapi saat sudah diserahkan ke pelanggan. Contoh, misalnya perusahaan dia berjual barang ya tanggal 15, lalu udah diserahkan barangnya tanggal 15 itu, ya 15 Desember. Tapi dia baru menerima pembayaran tanggal 20 Januari. Nah, tetap pengakuan pendapatannya itu adalah pada bulan Desember, ya 15 Desember itu. Ya, saat barang sudah diserahkan pada si pelanggan. Itu untuk prinsip pengakuan pendapatan. Oke. Nah, ini 3 prinsip yang terakhir ya, tadi ada 10. Nah, oke. Selanjutnya prinsip mempertemukan ya, atau matching principle ya kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya ya. Nah, matching principle ini menyatakan bahwa biaya ya itu yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima. Nah, itu tujuannya untuk menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Jadi semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tertentu, ya, pada intinya itu harus dicatat pada periode yang sama. Ya, jadi matching ya dipertemukan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi misalnya, contohnya jika perusahaan mengakui pendapatan ya dari penjualan produk ya, misalnya produk A gitu lah katakannya. Lalu perusahaan juga melakukan misalnya iklan ya, dia itu mempromosikan produk A itu lalu keluar biaya iklan. Maka biaya iklan yang dikeluarkan itu juga harus diakui di bulan Januari. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu prinsip konsistensi ya ke-9 ya. Prinsip ini mengharuskan perusahaan itu harus menggunakan metode akuntansi yang konsisten. Ya, jadi konsisten dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Untuk apa? Untuk mempermudah perbandingan ya antara satu periode dengan periode. Nah, jadi misalnya contohnya perusahaan memilih menggunakan metode penyusutan itu garis lurus ya untuk aset tetapnya. Nah, metode ini harus digunakan dari tahun ke tahun ya, kecuali memang ada alasan kuat untuk berubah. Nah, itu pun diganti mungkin nanti di akhir periode ya, jangan di pertengahan. Ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada prinsip yang terakhir ya, yang ke-10 itu prinsip materialitas. Nah, ini adalah berkaitan dengan dampak dari suatu item ya, terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, jadi pada intinya prinsip materialitas ini memungkinkan akuntan untuk menggunakan judgement ya, atau pertimbangan profesionalnya untuk menentukan ya apakah suatu item itu material atau tidak. Oke, contohnya di sini ya, mudah-mudahan supaya terbayang. Nah, misalnya perusahaan itu membeli tempat sampah ya, harganya 50.000. Walaupun tempat sampah ini ya, anggaplah manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, tapi dia akan dicatatnya sebagai beban, ya, akan dicatat sebagai beban. Karena nilai 50.000 ini termasuk sangat kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk prinsip materialitas. Ya. Itulah 10 prinsip ya yang perlu kita ketahui dan kita pahami ya di dalam akuntansi. Nah, lalu dalam praktik akuntansi ya, selain memperhatikan tadi prinsip-prinsip berlaku umum, selain memperhatikan asumsi-asumsi dalam akuntansi ya, nah yang perlu diperhatikan ya, yang sangat diperhatikan di sini adalah etikanya ya, etika dalam pelaporan keuangan. Nah, bahkan ini saya taruh paling atas ya. Nah, kenapa etika ini sangat penting bagi akuntan? Nah, kembali ya, kita ingat bahwa laporan keuangan itu digunakan loh oleh banyak pihak, digunakan untuk mereka dalam mengambil keputusan yang penting, keputusan yang berkaitan dengan bisnis mereka ya, keputusan penting itu mengandalkan laporan akuntansi, sehingga kita yang sebagai akuntan yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan tersebut, nah itu harus berupaya ya, beretika ya dalam menyusunnya ya. Jadi laporan itu memang harus kita susun sedemikian rupa ya, secara akurat dengan bias seminimal mungkin agar laporan keuangan itu menjadi andal ya, bisa dipercaya dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, mungkin banyak kasus-kasus yang menyoroti ya, mungkin ada kasus-kasus di mana akuntan itu tidak memperhatikan etika ya, kemudian sehingga terjadinya fraud atau kecurangan. Nah, ini karena dasar etika mereka yang kurang kuat ya. Maka di sini saya ingatkan kita harus selalu beretika ya dalam membuat ya, melakukan pelaporan keuangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ya salah satu konsep ya di sini harus benar-benar sangat diperhatikan ya, karena ini masih banyak usaha-usaha ya, terutama usaha yang mungkin belum terlalu paham dengan akuntansi ya, terutama di UMKM mungkin ya, masih banyak yang belum paham konsep kesatuan usaha ini ya. Jadi prinsip kesatuan usaha ini ya sama seperti prinsip entitas ekonomi tadi ya, menganggap bahwa perusahaan
ya adalah satu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri, terpisah ya dari entitas lain ataupun dengan pribadi si pemilik. Jadi kita ya sebagai akuntan ya kita pastikan bahwa akuntansi itu mencatat kegiatan ekonomis ya dari suatu entitas ini sendiri, terpisah dari pribadi pemilik. Sehingga laporan keuangan yang dibuat itu betul-betul hanya mencerminkan transaksi entitas bisnis yang dimaksud. Ya, jadi seperti contohnya di sini ya, misalnya pemilik ya di sini namanya Pak Budi, misalnya dia memulai usaha dengan menyetorkan modal ya, mendirikan perusahaan dagang, diberikan nama UD Maju, dia menyerahkan uang sebagai modal itu 50 juta ya, dia pinjam dari bank ya ceritanya. Nah, sejalan dengan konsep entitas, maka si pemilik atau Pak Budi ini harus memperlakukan uang 50 juta itu tadi ya, terpisah dari aset pribadinya. Jadi karena itu sebagai modal, setelah modal ya memang Pak Budi itu tidak boleh menggunakan 50 juta modal ini untuk keperluan pribadi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita bahas sekarang ya mengenai transaksi bisnis. Transaksi ini perlu untuk dipahami. Kenapa? Karena transaksi bisnis ya itu adalah dasar ya yang kita akan catat nanti di dalam akuntansi. Jadi transaksi itu apa? Kalau transaksi itu sendiri itu adalah kesepakatan ya antara pembeli dan penjual untuk menukar ya barang atau jasa ya atau aset keuangan lainnya. Nah, sedangkan kalau ditambahkan kata bisnis ya, transaksi bisnis, nah ini adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung memengaruhi posisi keuangan entitas atau mempengaruhi hasil operasi sebuah entitas. Ya, jadi transaksi ya, misalnya apa? Misalnya ada transaksi penjualan ya, baik tunai ataupun kredit, transaksi pembayaran tunai ya, pembelian aset tetap, pencatatan pengusutan ya, pembelian persediaan, banyak ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk transaksi. Jadi ada kejadian ekonomi di situ. Jadi ada nominal yang terlibat. Ya, seperti itu. Nah, untuk arus transaksinya ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada otorisasi dulu ya ketika transaksi akan dijalankan, lalu transaksi terjadi ya. Lalu akan ada dokumen ya di situ yang terlibat seperti faktur misalnya ya, invoice ya dan sebagainya. Lalu dokumen itu menjadi dasar sebagai pencatatan ayat tunal ya di dalam jurnal. Lalu ayat jurnal diposting ke perusahaan, nah, dan seterusnya hingga menjadi laporan keuangan. Ya, itu. Nah, yang penting ya di sini kita harus memahami perbedaan aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Aktiva ya, nah, kewajiban dan ekuitas ini nanti kita juga akan membahas lebih mendalam ya di pertemuan berikutnya ya. Kita di sini bahas ya sedikit. Yang pertama aktiva ya atau aset. Nah, ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Ya, jadi aktiva di sini ya sumber daya ini misalnya, nah mereka dibagi menjadi dua ya, ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau aktiva tidak tetap. Nah, aktiva lancar ya itu adalah aktiva yang dia itu bisa dipergunakan ya dalam jangka waktu yang di bawah 1 tahun ya atau dapat diuangkan seperti itu. Nah, misalnya itu yang aktiva paling lancar itu adalah kas ya atau uang tunai. Nah, tapi ada juga beberapa aktiva lancar lain ya yang dipergunakan dalam jangka waktu pendek. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kira-kira apa lagi aktiva lancar? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Saya Rachel. Jawabannya itu adalah piutang dan persediaan. Nah, ya, betul. Jadi, piutang dan persediaan itu juga adalah aktiva lancar. Ya, terima kasih, Rachel. Nah, kemudian ada aktiva tetap ya. Aktiva tetap itu dia penggunaannya ya digunakan lebih dari 1 tahun ya, jadi jangka lebih panjang ya. Nah, misalnya kalau aktiva tetap, mungkin ada yang tahu kira-kira apa contohnya? Izin menjawab Ibu, saya Yudi Etika Sari. Tadi contohnya itu ada tanah, kemudian ada bangunan, kemudian ada kendaraan juga Ibu. Nah, betul ya. Jadi tanah, ya bangunan, kendaraan itu semua dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi mereka tergolong dalam aktiva tetap. Nah, itu untuk aktiva ya. Lalu selain itu ada kewajiban ya. Kewajiban ini adalah utang ya atau kewajiban perusahaan pada pihak ketiga ya yang harus dibayar di masa mendatang. Jadi kalau kewajiban ya ini misalnya ada utang ya baik yang panjang ataupun jangka pendek ya yang harus nanti dibayarkan di masa mendatang. Ya. Kemudian ada ekuitas ya. Ekuitas ini ya adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi ini mencakup nanti modal awal yang disetor pemilik dan juga laba ditahan. Nah, jadi nanti pengaruhnya ya atau
posisinya di persamaan akuntansi kira-kira seperti ini ya. Mungkin ada yang nggak pernah dengar ya ketika belajar akuntansi ya, bahwa persamaan akuntansi itu kan aset sama dengan kewajiban ditambah kita. Aset itu nama lainnya aktiva ya. Nama lainnya lagi kalau istilah lama harta. Aset atau aktiva atau harta itu sama ya. Itu pengertiannya yang tadi sumber daya milik itu. Nah, kalau kewajiban ya itu nama lainnya liability, nama lainnya lagi utang ya bisa. Dan kalau ekuitas juga kadang disebut dengan istilah modal. Jadi nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini dulu, silakan ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya Dwi izin bertanya, kalau untuk perusahaan kecil atau UMKM itu apa harus pakai semua prinsip akuntansi ini juga ya, Bu? Oh iya, ya bagus pertanyaannya Dwi ya. Jadi kalau perusahaan kecil gimana ya? Apakah perusahaan besar saja yang memperhatikan atau memakai prinsip akuntansi? Jawabannya semua ya menggunakannya, baik perusahaan kecil ataupun dia sudah berskala besar. Ya. Mungkin kalau perusahaan yang skalanya kecil, dia itu mungkin ada perbedaan di standar akuntansi yang dipakai ya. Misalnya ada standar yang baru sekarang ya, standar SAKMKM. Nah itu yang mungkin dipergunakan oleh perusahaan yang lebih kecil. Jadi dia itu lebih sederhana dalam penggunaannya. Tapi secara umum, ke-10 prinsip yang tadi itu tetap diperhatikan atau dipakai oleh semua perusahaan. Ya, itu kira-kira bisa? Ya, Bu. Makasih, Bu. Silakan, ya. Mungkin ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Saya ada. Dayurati. Iya, izin bertanya, Bu, kalau perusahaan itu ingin mengubah metode penyusutan, itu misalkan yang sebelumnya memakai metode garis lurus, misalkan diubah gitu menjadi saldo menurun itu, apa bisa seperti itu ya, Bu ya? Apa tidak melanggar prinsip konsistensi? Oke, ya, terima kasih pertanyaannya ini bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan ingin ganti ya, misalnya dari lurus ke saldo menurun ya, atau sebaliknya ya, atau ke metode lain, ya itu sebetulnya kalau dikatakan melanggar, kalau misalnya dia menggantinya di pertengahan ya, mungkin itu bisa dikatakan melanggar ya. Tapi kalau memang dia harus ya ada alasan kuat untuk mengubah metode, nah itu disarankannya diganti pada periode berikutnya ya, supaya tidak membingungkan nanti ya bagi yang baik yang membuat ataupun yang membaca laporannya ya. Jadi seperti itu ya kira-kira ada lagi bisa ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wati Permata Dewi. Saya ingin bertanya, seandainya kita lupa mencatat suatu transaksi kecil, apakah itu termasuk pelanggaran terhadap prinsip materialitas? Terima kasih. Ya, makasih Wati. Nah, ini ya bagus ya, ini berkaitan dengan yang tadi materialitas. Jadi kalau misalnya ada transaksi yang kecil lalu kita lupa untuk mencatat gitu ya. Nah, ini tergantung ke judgement juga dari si akuntan ya. Jadi kalau bagi si akuntan ya, mungkin itu tidak material ya. Misalnya tadi kalau contoh saya kan 50.000 bagi dia tidak terlalu material. Nah, itu tidak apa-apa begitu ya, tidak melanggar lah seperti itu materialitas. Karena ini sifatnya subjektif ya. Tapi mungkin kalau 50.000 itu bagi perusahaan kecil gitu ya, mungkin dia merasa itu material, ya itu bisa aja ya. Tapi kalau menurut saya sih transaksi kecil ini tergantung ya kecilnya seberapa dan tergantung pada skala perusahaannya. Kalau memang dirasa tidak material bagi perusahaan itu ya tidak melanggar prinsip ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi untuk makin lebih paham lagi ya mengenai materi yang sudah kita bahas. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ini untuk tugas nanti silakan dikerjakan ya, dikerjakan dan nanti dikumpulkan di Google Drive ya yang sudah sempat saya share dan dikumpulkannya H-1 ya sebelum pertemuan kita berikutnya. Ya, jadi ada 5 soal, silakan nanti dijawab ya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oke, saya rasa itu masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke ini ke penugasannya. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke. Jadi silakan penugasannya nanti dikerjakan ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.